Saya Emily Koruyudungan sebagai kepala ruangan. Saya Joni Semoga sebagai perawat. Saya Billy Sagune sebagai perawat primer dan saya Deborah Kembuan. Selamat menyaksikan. Nah, pengertian dari perawat primer atau primary nursing adalah metode penugasan di mana satu orang perawat bertanggung jawab penuh selama 24 jam terhadap asuhan keperawatan pasien dari mulai pasien masuk sampai keluar rumah sakit. Selamat pagi, seperti biasa kita akan melakukan operation shift. Dan sebelum kita melakukan operation shift, alangkah baiknya kita awali dengan doa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dan doa dimulai. Doa selesai. Nah, pada saat ini kita akan mendengarkan laporan shift malam ke shift pagi. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan melaporkan perkembangan pasien dengan ruangan 101 bed 1 dengan Nyonya F dengan diagnosa DHF, kondisinya masih lemas, sudah diberikan kompres dingin dan diberikan terapi obat paracetamol. Ruangan 101 bed 2 dengan Tuan A dengan diagnosa demam tifoid, kondisinya masih lemas, tekanan darah 100/70 Hg, suhu 37,5 derajat Celcius. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan melaporkan perkembangan pasien kita. Ruangan 101 bed 1, terus namanya Nyawe, dengan diagnosa DHF, kondisinya masih lemas, sudah diberikan kompleks dingin dan diberikan terapi obat paracetamol. Tadi kita sudah mendengarkan laporan dari yang dinas malam. Apakah ada yang kami informasikan kembali? mohon maaf Bu, saya ingin berdiskusi. Berdasarkan laporan dari dinas malam, ada seorang pasien yang masuk tadi malam atas nama Nyonya T dengan umur 28 tahun dengan diagnosa medis diare, tanda-tanda vitalnya tekanan darah 90/70, nadinya 70 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, dan nadinya 18 kali per menit. Pasien mengeluh lemas, kemudian bibirnya tampak kering. Jadi untuk itu saya ingin minta pendapat dari Ibu, kira-kira intervensi apa saja yang harus saya berikan? Menurut saya, ada beberapa intervensi yang harus diterapkan kepada pasien tersebut. Di antaranya, berikan oral dan parental dengan program dehidrasi, pantau intake dan output. Kemudian, karena dengan pemberian oral dan parental akan mengganti cairan dan yang keluar bersama-sama dengan feses. Kemudian, pertahankan tidak baring dan pembatasan aktivitas selama fase akut, guna untuk menghindari terjadinya imobilitas fisik. Baik Bu, mengenai lingkungannya, apakah harus diinterventasikan juga? Ia harus diintervensikan untuk memberikan kenyamanan bagi pasien dan pasien bisa terhindar dari berbagai bakteri penyebab diare. Baik Bu, untuk intervensinya bagaimana kalau kita menciptakan suasana lingkungan yang nyaman, tenang, bersih, dan memberikan makanan yang berserat dengan porsi sedikit tapi sering. Ya, saya setuju dengan Terima kasih Bu atas waktunya. Akan segera saya buatkan perencanaan pada pasien tersebut agar segera dilaksanakan perawatan. baik. Kalau begitu, silakan dijelaskan kembali pada perawat yang lainnya agar semuanya paham dan dapat melakukan perencanaannya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan kesepakatan antara saya dengan kepala ruangan, saya sudah membuat perencanaan terhadap Nyonya T yang meliputi yang pertama, berikan cairan oral dan parenteral sesuai dengan program dehidrasi. Kemudian pantau intake dan output, karena dengan pemberian oral dan parenteral akan mengganti cairan yang keluar bersama feses. Kemudian yang kedua, pertahankan tidak baring dan pembatasan aktivitas selama fase akut. Ini bertujuan untuk menghindari terjadinya imobilisasi fisik. Kemudian yang terakhir,
Ciptakan lingkungan yang tenang, bersih, dan jangan lupa berikan makanan yang berserat sedikit tapi sering. Karena dengan menjaga lingkungan yang tenang bersih, pasien akan merasa nyaman dan terbebas dari bakteri yang dapat menyebabkan diare. Setelah ini buatlah perencanaan pada pasien tersebut. Baiklah, setelah yang saya mendengarkan ini, nanti kalau ada penjelasan yang lebih lanjut saya katakan. Baik, bagi yang berdinas malam dipersilakan untuk kembali ke rumahnya. Baik, terima kasih. Bagaimana keadaannya sekarang? Sudah sedikit baik, Masih rasa lemas Bu atau sudah mendingan? mendingan. Buang air besarnya bagaimana Bu? Masih sering atau? Sudah agak sedikit. Jadi Bu, sekarang kami akan kembali ke ruangan. Kalau misalkan Ibu butuh sesuatu, Ibu boleh panggil kami langsung atau menekan bel yang ada di samping Ibu. Baik. Ya. Permisi. Permisi Bu. Baiklah, selamat siang. Siang. Setelah melakukan kegiatan, kita akan melaksanakan post conference selama kurang lebih 10 menit. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan terkait pasien. Oke, baiklah Pak. Pada saat ini saya akan memberitahu informasi tentang pasien di atas nama Nyonya W di ruangan bed 1, di mana klien ini mengalami sesak napas setelah dilakukan pemberian oksigen. Klien tampak sesak. Apakah menurut Bapak mungkin ada intervensi yang lebih tepat untuk pasien ini? Ya, saya ingin sedikit menambahkan, mungkin perlu diperhatikan juga posisi diri klien. Misalnya bangku klien dalam posisi semi shoulder, mungkin cuma itu yang bisa saya tambahkan. Baiklah Pak, atas masukannya yang sangat baik. Bila saya akan melakukan intervensi yang diberikan oleh Bapak, saya akan ajukan kepada pasien. Apakah masih ada yang ingin disampaikan tentang kondisi pasiennya? Kalau memang tidak ada lagi yang ingin ditambahkan, maka saya akhiri post conference siang ini. Mohon untuk ditindaklanjuti lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Siang Ibu. Siang. Bagaimana keadaan Ibu hari ini? Sudah membaik. Nah, syukurlah untuk sekarang. Ibu jangan terlalu banyak bergerak atau beraktivitas dulu. Ini juga penting untuk pemulihan dari Ibu. Dan juga saya sarankan kepada Ibu untuk menghabiskan makanan agar supaya kondisinya lebih baik lagi. Kalau begitu, saya permisi dulu untuk kembali ke ruangan. Kalau Ibu perlu bantuan saya, bisa pergi ke ruangan saya atau bisa menekan bel yang ada di samping dari Ibu. Permisi. Selamat pagi Pak. Pagi. Berdasarkan hasil observasi pada hari ini dan sesuai saran dari dokter bahwa Nyonya W sudah menunjukkan perubahan kondisi kesehatan yang lebih baik dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Apakah penambahan perencanaan untuk pasien ini? Jika Nyonya W sudah membaik, maka tidak usah lagi dibuat perencanaan. Tapi tetap pantau ya bagaimana keadaannya. Kemudian tetap lakukan rencana yang sudah dibuat oleh dokter. Setelah itu akan saya buatkan persiapan untuk kesembuhan. Baik, terima kasih Pak. Siang Ibu. Siang. Karena kondisi Ibu pada saat ini sudah membaik, jadi hari ini Ibu sudah boleh diperbolehkan untuk pulang. Syukurlah, terima kasih ya, Nurse. Sama-sama Ibu. Selama berkumpul kembali dengan keluarga, saya sarankan jangan lupa untuk minum obat secara teratur. Jangan melakukan kegiatan yang sekiranya dapat memicu terjadinya sesak nafas. Ya. Oke, permisi. This